أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ما استطعت. أعوذ بك من شر اللهم إن هذا عباد الليل وإدبار النهار وأسرار البحر فاغفر لي. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتعاهدت على طاعتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فارزق اللهم رافقها وعلمها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واصرف نورها بخير الإيمان بك وجميل التوكل عليك وعليها بمعرفتك ومنها على السعادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya serahkan ke Ibu tadi. Ini amanah dari laut untuk tadabburnya. Ini saya melaksanakan amanah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di sini di hari Jumat yang mulia. Salam dua Allah kita mohonkan untuk dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para leader yang kami hormati dan teman-teman. Tapi dalam menghadapi kematian bisa jadi teman-teman lebih dulu, saya belakangan. Ayo. Makanya santai aja. Ketika orang bicara tentang umur pada saya, santai. Buktinya apa? Orang-orang yang umurnya sampai 60, 70 jumlahnya nggak banyak. Artinya kematian muda lebih banyak ketimbang mati di usia tua, betul nggak? Coba lihat Pak Umar, jarang orang kayak Pak Umar di cuma satu ya gitu kan? Yang seusia dengan Pak Umar sedikit, yang seusia dengan saya sedikit, ya. Yang seusia yang muda tuh banyak. Jadi yang muda jangan tertipu dengan usia, ya. Oleh itu yang muda nih kita hormati. Karena apa? Di sedikit dosanya, ya. Kesempatan untuk beramal lebih banyak. Ya kita hormati yang muda. Yang muda hormati yang tua. Kenapa? Sebentar lagi. Yang tua dihormati. Karena apa? Sebentar lagi mau mati, gitu kan? Maka harus diingatin kalau lupa, ya. Kalau pasar aja lupa, gitu kan? Agak gini sedikit-sedikit, kayak umur, gitu kan? Ingat umur, gitu kan? Ya, hal ini akan membuat menjadi kontrol, ya, kontrol kita. Saudaraku yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, terakhir barangkali saya ingin sampaikan, oleh karena itu waktu yang ada yang kita tidak tahu berapa lama ini, maka kita gunakan dengan kegiatan-kegiatan yang ihsan. Keberadaan kita kan diciptakan oleh Allah untuk itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Sesungguhnya Allah menjadikan kematian dan kehidupan, Allah ingin lihat siapa di antara kalian yang bagus amalnya. Nah, oleh karena itu sekarang kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan.
Karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, berihsan aja tadi. Alhamdulillah ada Pak Auk gitu kan. Pak Auk melihat ini gak ada kegiatan yang kita mau mulai. Alhamdulillah sebetulnya guru-guru udah tingkat kesadaran tinggi. Sebelum Pak Auk ngajak berzikir bersama, sudah zikir masing-masing Pak Auk. Di sana ibu-ibu kita dengar suara zikirnya luar biasa. Zikir ibu-ibu gitu kan. Tapi kalau kita berzikir berjamaah luar biasa pahalanya. Amin. Baik teman-teman semua, terakhir yang kedua ya. Terakhir yang kedua, apa kira-kira nih amalan-amalan yang perlu kita tingkatkan kualitasnya? Ini dari Ustaz Usri ya. Dari Ustaz Usri, saya akan banyak kalap aja. Yang pertama, ayo kita punya program sholat khusyuk. Ya, saya lihat fenomena sholat nih. Ya, kemarin saya habis anak saya minta sholat 2 rakaat, subuh 2 rakaat nih, karena dia terlambat bangun. Kemudian saya zikir maksurat, baru Al-Fatihah sampai ayat kursi, dia sudah selesai sholatnya. Nah, kemudian fenomena gini, masalah sholat nih, anak-anak SMA saya tanya, hafal nggak baca sholat? Hafal Ustaz? Coba Al-Fatihah sama artinya. Sama artinya Pak. Jadi menurut mereka bacaan sholat nggak perlu artinya. Hampir sebagian besar. Bagaimana mungkin kita mencapai khusyuk sholat kalau kita tidak? Oleh karena itu kemarin saya mau jadi bagian penilai bacaan sholat berikut arti. Jadi intinya pertama, mari kita perbaiki sholat kita, karena keberuntungan seseorang beriman yang pertama adalah sholatnya. Yang kedua duhanya ya. Duhanya barangkali kalau nggak bisa seminggu setiap hari, ya seminggu 7 kali gitu ya. Kalau nggak bisa 4 rakaat, 2 rakaat. Kemudian sholat malamnya, kalau nggak bisa 7 hari dalam sepekan, ya paling tidak 3 kali dalam sepekan. Ya. Nggak bisa 11 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat dan seterusnya. Ya mulainya. Kemudian apa lagi? Yang keempat nasihatnya, mari kita membaca Quran, tilawat Quran. Ustaz Muslim mengatakan bacalah Quran setidaknya 1 halaman gitu ya. Tapi Rasulullah menganjurkan kita membacanya 1 juz dalam 1 hari. Artinya 1 hari harus ada kita bersama Al-Quranul Karim. Ada mengatakan kota suci Mekah dan Madinah dimuliakan Allah karena Quran diturunkan di sana. Malaikat Jibril membawa Quran menjadi malaikat yang diagungkan dan dimuliakan Allah. Nabi Muhammad menjadi manusia yang agung dan mulia karena adanya diturunkan Quran. Maka kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama dengan Al-Quran. Kita katanya ya. Kemudian yang kelima setelah kita tilawah Al-Quranul Karim, sedekah ya. Walaupun ya berapa rupiah yang ada ya, tapi kita rutin kita keluarkan ya. Insya Allah yang kita keluarkan tidak membuat kita menjadi miskin, bahkan insya Allah kita akan semakin dimudahkan rezeki kita. Itu benar ya. Saya punya teman ini orang Betawi, namanya Jalani ya. Masih kecil tuh SD. Memang dia termasuk Betawi kaya nih, tapi dia sudah punya kepedulian bayarin SPP teman-teman itu. Dan sampai hari ini beliau masih ada. Kita suka pertemuan dengan beliau. Beliau yang memfasilitasi kegiatan pengajian dan seterusnya. Nah, suatu ketika acara arisan, reunian datang. Saya bilang ini tempat jauh banget sih, gitu. Dia bilang ini tempatnya Jelani ini. Gitu. Dia punya 2 tower. Tower apa namanya? Bukan tower air ya. Tower ini rumahnya luar biasa. Itu orang Betawi kaya. Ternyata kekayaan itu bersumber dari kebiasaan dia, ringannya bersedekah dia Allah. Kemudian berikutnya yang harus kita dawamkan dalam di tahun ini menjaga wudhu ya. Menjaga wudhu, kita kalau ke toilet jangan lupa langsung berwudhu gitu kan. Karena katanya kalau kita sedang ada wudhu, setan nggak ganggu kita. Kita kadang-kadang kalau lagi nggak ada wudhu gitu ya. Nah, itu bisa jadi setan menggoda kita, pikiran kita dan sebagainya. Dengan jaga wudhu, mudah-mudahan kita akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa? 6 ya? 6 ya? Yang ketujuhnya buat program sendiri aja. Kata Pak Ki, kalau beliau mengatakan yang ketujuh kalau tidak salah tuh istighfar. Banyak istighfar.
di sepertiga malam, karena istighfar itu banyak manfaatannya. Bersama-sama saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Fabi'ayyi aalaa'i rabbikuma tukadziban. Tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Subhanallah Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang di dalam bagaimana? Dalam pengantin lama ada? Pengantin lama? Pengantin baru? Pengantin setengah tiang? Gunting. Oke ya. Kakak Siva ada? Kakaknya Siva. Suaminya Siva ada nggak? Suaminya Siva nih? Ada ya? Alhamdulillah. Sedikit aja mungkin ya. Menikah itu setengahnya agama. Jadi jangan marah kalau menikah lagi ya Bang. Kan setengah tambah setengah. Ya Bang. Siapa yang berani? Ayo. Siapa yang berani lawan yayasan? Ya, setengah agama sih Pak. Alhamdulillah ya. Perempuan itu 9 perasaannya, 1 akalnya. Ya. Salam dulu lah. Kawan langsung jangan. Jadi jangan cepat-cepat disakiti, karena hati itu bukan untuk disakiti. Ada 2, jadi sambal goreng hati atau di tazkiyahi, dibersihkan. Maka bagaimana cara untuk menasehati istri? Bukan dengan bentakan, tetapi dengan diajak untuk dibersihkan hatinya. Maka hati yang bersih akan mudah merubah diri. Ya, karena kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti salah. Apalagi perempuan, makanya perempuan jangan jadi pimpinan. Ya, pimpinan security jangan perempuan. Jangan ada melamar jadi pimpinan security ya. Jadi Hello Kitty aja. Nah, jadi harus sabar ya. Pernikahan itu 1, sabar. Dengan sabar maka akan tambah sayang. Dan setiap pernikahan itu memiliki cobaan yang berbeda-beda. Ya, cobaan yang berbeda-beda. Jadi jangan samakan aku dengan dia. Jadi kalau misalnya diminta, kamu seperti Khadijah dong, aku nggak bisa karena kamu bukan Rasulullah. Ya, jadi kita nggak bisa. Jangan menuntut. Tapi bagaimana membawa pernikahan ini kepada amalan di surga? Karena menuntut kepada manusia tidak pernah ada habisnya. Ya, jangan merasa karena aku udah begini, kenapa kamu begitu? Karena pada dasarnya manusia itu selalu apa? Ingkar. Kepada Allahnya aja ingkar, apalagi kepada pasangannya. Ya, jadi menikah itu adalah wasilah untuk mendapatkan surga. Diusahakan semaksimal mungkin, ya. Jadikan suami atau istri adalah apa? Teman, bukan saingan. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan nasihat ini buat saya sendiri dan juga buat Pak Yogi yang sudah mulai menua gitu kan. Dan juga bagi teman-teman semua yang menipis. Dan pernikahan itu apa? Adalah gerbang menuju surga. Ya. Awal-awal gak ada masalah nih Aksel ya. Karena di Australia udara dinginnya. Tapi lama-lama mulai bingung karena anak 1, nggak ada pembantu, ya apa enggak? Udah jam 1, harus tutup pintu, ya enggak? Banyak masalah. Tapi masalah itu untuk diapakan? Diselesaikan, bukan untuk ditangisi. Itu dari saya dan saya mengundang semua yang hadir di sini untuk hadir pada acara resepsi. Yang tidak hadir di pengajian ini boleh ke resepsionis. Maka itu yang ada di sini silakan untuk mengambil 1 kertas dari saya yang mewakili keluarga besar saya, Pak Hero Jubilee.
Nanti boleh keluar dari tempat ini, kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih buat guru-guru yang sudah datang dan juga saudara-saudara dan juga temannya Ibu Niken, Masya Allah, temannya Mama Din, Masya Allah, dokter gigi. Coba promosi sini, bawa brosurnya buat guru-guru membersihkan giginya sebelum bersolawat. Mana sih Jawa nih? Kamu nih Jawa? Ya hilang nih, bentar ya. Sama-sama kita berselawat dan kemudian mantapkan hati untuk selalu mengikuti Rasulullah. Sunnah pada hari ini tadi apa? Tidak menyakiti, bersikap baik, memberikan salam, senyum, dan kemudian bagaimana? Memberikan minum kepada suami sebelum tidur, ya, air putih, dan berusaha untuk selalu mendoakan pasangan kita yang terbaik. Mari kita menundukkan kepala dan berselawat bersama-sama sebelum kita mengakhiri acara pada hari Jumat yang berkah, sambil mendoakan untuk Aksel dengan Kakak Siva. Oke, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbati wa taqat ala ta'ati wa tawahadat ala naswati wa tawahadat ala syariati. Terima kasih Allahumma rabbi qadaha al-muddaha wa biha subulaha wa amlaha linurikal ladhi la yahu wa sururaha bi faidil imani bik. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul karena kasihan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu menghimpun dakwah-Mu. Hati-hati ini telah
janji setia mendapatkan menyokong syariatmu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan dia jalan yang sebenar, limpahkan dengan cahaya nuranimu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Ini tolong Oke, ini sudah azan maghrib, silakan sholat maghrib. Tapi sebelumnya boleh pulang ya. Jadi guru-guru yang hadir pada pengajian pada hari ini cuma ide saya aja, karena kalau ikut semua tentu saja tidak cukup tempatnya ya. Karena kan tempat gedungnya itu nggak sebesar Kodam gitu. Berarti orang paling hebat ya. Nah ini ada saya tulisin nama pakai tanda tangan saya. Nanti ketika di meja tamu tukar dengan kartu doorpass yang sesungguhnya. Oke. Kemudian kalau mau tahu alamatnya di mana, nanti tanya kepada Pak Uma, ya. Karena yang nggak hadir mungkin nggak diundang. Terus gimana? Nggak cukup. Oke. Terus kemudian besok tanggal 7 acaranya tanggal 8 ya, hari Ahad di Sampurna. Nah ini ada yang siang, ada yang malam. Saya bagi-bagi aja. Yang ganjil siang, ya. Yang genap malam. Oke. Tapi mohon maaf nggak boleh bawa pasangan dulu soalnya nggak cukup. Oke. Itu dia ya. Terus apa lagi ya? Terus dapat ongkos. Kan itu pakai baju bagus. Takut bajunya kena selibet angkot. Apa aduh. Kamu itu mau nggak mau nemenin itu Ki Adam? Pak Capril mau? Jadi yang nemenin Ki Adam, yang mau nemenin Ki Adam nanti ngomong ke Pak Uma dibelikan jas. Nggak usah cakap-cakap nggak apa-apa kok. Soalnya kan sopnya takut pancak tumpah-tumpah gitu. Ini nanti maju ke depan aja. Tapi bukannya kayak jatuh piatu gitu. Jangan terlalu negatif tinggi ya. Cepat pulang ya. Oke, terima kasih banyak. Laki perempuan dulu, yang laki dulu.